Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Usul Al-Iman fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah, prinsip-prinsip dasar Al-Iman dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kata para penulis, Al-Matlabu Al-Thalith, si pembahasan yang ketiga dalam hal yang berkaitan dengan Tauhid Uluhiyah. Bayanu bayanun annahu mihwarul khusumati bainar rusuli wa umamihim. Akan dijelaskan dalam bab ini bahwasanya poros pertikaian antara para rasul dan umat-umat mereka, yakni ketika para rasul berdakwah kepada umat-umat mereka, jadi poros perselisihan mereka adalah dalam tauhid uluhiyah. Karena dalam tauhid rububiyah, semua mereka umat-umat para rasul itu beriman. Mereka meyakini, mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menguasai mereka, Allah yang mengatur mereka. Jadi di dalam hal rububiyah mereka mengakui. Yang menjadi masalah adalah mengapa kok hanya Allah yang harus diibadahi? Ini pokok pertikaian mereka. Karena dakwah para rasul adalah menyeru umat-umat mereka itu untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ini permasalahannya. Adapun rububiyah mereka mengakui. Makanya dalam pembahasan tentang tauhid rububiyah, pertanyaan-pertanyaan itu yang diberikan kepada mereka, mereka semua mengatakan Allah. Ya. Ini apa? Siapa yang menciptakan kalian? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberikan rezeki pada kalian? Mereka mengatakan Allah. Mereka menjawab itu. Artinya mereka mengakui akan
rububiyah Allah. Bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka, yang mengatur keadaan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, yang menurunkan hujan, semua mereka akui. Itu adalah Allah Ta'ala. Adapun yang mereka tidak menerima, ini kecuali orang-orang yang mendapat hidayah dari umat-umat itu, yang mereka tidak menerima, yani masa tidak boleh kita ini menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam tauhid uluhiyah, mengapa kita tidak boleh menyembah berhala-berhala itu? Kata mereka. Kenapa harus hanya Allah yang kita sembah? Nah, nanti ini akan disebutkan sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang akan menjelaskan tentang hal yang kita bahas ini. Bahwa pertikaian antara para rasul dan umat-umat mereka itu bukan dalam masalah rububiyah, tetapi dalam masalah tauhid uluhiyah. Baik. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala, taqaddama anna tauhid al-ibadati huwa miftahu da'awatir rusul jami'ihim. Sudah dijelaskan ini pada pembahasan sebelumnya bahwa tauhid al-ibadah, tauhid ibadah sama dengan tauhid uluhiyah. Bahwa tauhid al-ibadah ini menjadi kunci, miftah, kunci dakwah para rasul seluruhnya. Artinya bahwa para rasul itu menyeru umat-umat mereka supaya beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Atau menjadikan perantara-perantara yang disembah oleh mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ini tidak dibenarkan. Fama min rasulin ba'athahu Allahu, maka tidak ada seorang pun rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala illa wa kana awwalu ma yad'u qaumihi ilaihi huwa tauhidullah. Jadi tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan pertama kali yang mereka dakwai umat-umat mereka adalah, yang mereka dakwai kaum mereka adalah agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah mereka. Walidha kanatil khusumatu bainal anbiya'i wa aqwamihim fi dzalika. Oleh karena itu perselisihan, ya, pertikaian antara para rasul dengan kaum-kaum mereka adalah dalam masalah tauhid uluhiyah ini. Dalam masalah peribadatan yang ditekankan, diseru oleh para rasul bahwa beribadatan itu hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya, tidak boleh untuk selainnya. Fal anbiya'u yad'unahum ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu. Maka para nabi, ya, para rasul, semua mereka itu yad'unahum, menyeru kaum-kaum mereka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, untuk mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Wal aqwamu yusirruna alal baqa'i ala syirki
wa ibadatil authan illa man hadallahu minhum. Sementara kaum-kaum para rasul itu mereka terus menerus tetap dalam kesyirikan. Ya. Mereka tetap beribadah menyembah berhala-berhala. Kecuali orang-orang yang mendapat petunjuk di antara mereka. Karena ada di antara umat-umat itu yang mereka mendapat hidayah. Mereka meninggalkan menyembah berhala. Mereka mengikuti ajakan para rasul-rasul itu, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya tetap mereka tetap beribadah kepada selain Allah. Tetap menyembah berhala-berhala mereka. Meskipun para rasul telah mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bawah ini diberikan contoh tentang bagaimana jawaban kaum atau umat-umat para rasul tersebut. Bagaimana jawaban mereka kepada atau ucapan-ucapan mereka kepada para rasul yang menyeru mereka kepada tauhid. Qala Allah Ta'ala an qaumi Nuhin alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nuh menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Apa jawaban mereka? Kata mereka, wa qalu la tadarunna alihatakum. Kata mereka, ini kaum Nabi Nuh yang kufur kepada Nuh, yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan kepada kaum yang lainnya, ini kepada teman-temannya yang kufur, la tadarunna alihatakum. Jangan kalian meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Yani berhala-berhala kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan beribadah kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, 5 orang yang disebutkan dalam ayat ini, ayat ke-23 dari surat Nuh, kelima orang yang disebutkan di sini, mereka ini adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala, yang mereka beribadah hanya kepada Allah. Namun kemudian setelah orang-orang ini meninggal, syaitan datang kepada orang-orang yang cinta kepada mereka dan syaitan menyuruh supaya mereka menggambarkan atau membuat monumen tentang orang-orang saleh itu. Pada mulanya para pembuat gambar dan monumen itu hanya sekedar membuat saja. Mereka tidak menyembah monumen-monumen itu. Nah, setelah meninggal, setelah habis generasi yang membuat gambar-gambar wali-wali yang soleh ini, dan ulamanya juga sudah banyak yang meninggal, maka generasi berikutnya menyembah kepada gambar-gambar itu dan patung-patung monumen yang dibangun oleh generasi yang membangunnya. Nah, di sini kita melihat bahwa syaitan itu mempunyai target dalam menyesatkan manusia. Dia mempunyai perencanaan. Ya.
yang pertama, dia menyuruh mereka untuk membuat gambar orang-orang yang soleh ini. Ahli ibadah ini. Tapi tidak disuruh menyembah. Hanya untuk menggambarkan kecintaan mereka kepada orang-orang yang soleh itu. Nah, setelah generasi yang membuat gambar atau yang membangun patung-patung 5 orang soleh ini meninggal, dan ulama sudah juga banyak meninggal, ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang ibadah juga sudah dilupakan, maka syaitan datang kepada generasi yang berikutnya dengan mengatakan bahwa dulu orang-orang ini disembah, maka sembahlah kalian kepada orang-orang yang soleh ini. Maka terjadilah peribadatan kepada selain Allah. Bermula dari bisikan syaitan, ya, untuk membuat gambar orang-orang soleh itu. Makanya di sini pelajaran penting bagi kita agar berhati-hati terhadap ya foto-foto, gambar-gambar orang-orang yang soleh. Karena dikhawatirkan suatu saat akan diibadahi. Nah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa qad adallu katsiran wa la tazididz zalimina illa dhalala. Dan mereka orang-orang itu telah banyak menyesatkan. Ya. Maka janganlah engkau menambah orang-orang zalim itu kecuali kesesatan. Ya. Padahal yang menyesatkan adalah pertama kali syaitan membisiki orang-orang yang berbuat demikian. Sampai terakhir berhala-berhala itu disembah, diibadahi, diseru, dipropagandakan. Supaya orang-orang pada datang kepada yakni gambar-gambar itu atau patung-patung itu dan menyembah kepada patung-patung tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qala an qaumi Hudin alaihissalam. Allah menjelaskan tentang kaum Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana ucapan mereka kepada Nabi Hud tatkala beliau menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, agar tidak menyembah selain Allah. Apa jawaban mereka kepada Hud alaihissalam? Qalu, kata mereka, ajitana lita'fikana an alihatina. Wahai Hud, apakah engkau datang dan kedatanganmu ini adalah untuk memalingkan kami dari menyembah, dari beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kemudian mereka menantang kepada Hud. Ayo, coba kamu datangkan apa yang kamu janjikan pada kami. Kalau kamu memang benar termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Mana buktinya? Datangkan apa yang kamu janjikan pada kami. Nah, ini sikap perilaku kaum Nabi Hud terhadap Nabi mereka. Intinya yaitu mereka mengatakan kepada Hud alaihissalam
bahwa kedatanganmu ini untuk memalingkan kami dari peribadatan kami kepada sembahan-sembahan kami. Ya. Jadi mereka menyembah berhala. Dan para nabi itu menyeru mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Tinggalkan penyembahan kepada berhala-berhala itu. Atau yang lainnya. Yang disembah selain Allah. Karena yang disembah selain Allah itu banyak. Selain berhala juga banyak. Ada yang menyembah nabi. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah batu. Dan yang lainnya. Ya. Nah, seruan para nabi ini dan para rasul kepada umat-umat mereka agar umat mereka meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Ayat yang kita dengar tadi tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya itu dari surat Al-Ahqaf ayat yang ke-22. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-22. Qalu, mereka juga berkata, kaum Nabi Hud. Qalu ya Hudu, ma ji'tana bibayyinatin. Kata mereka, wahai Hud, engkau tidak datang dengan membawakan keterangan dan membawakan bukti. Wa ma nahnu bitariki alihatina. Dan kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami. An qaulika, hanya karena ucapanmu itu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak percaya kepada engkau. Kami tidak beriman kepadamu. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-53. Surat Hud ayat ke-53. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pula bagaimana ucapan kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh dari kaum Thamud. Kaum Nabi Hud ya kaum Ad. Yang ada di Yaman. Di Ahqaf. Nama tempat yang berada di Yaman. Wa qala an qaumi Salihin alaihissalam. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Nabi Saleh. Kaum Thamud. Kaum Nabi Saleh alaihissalam. Apa ucapan mereka? Tatkala Nabi Saleh menyuruh mereka untuk bertauhid pada Allah Ta'ala. Untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan tidak menyembah kepada berhala-berhala. Atau sembahan-sembahan lain selain Allah. Qalu, kata mereka. Ini kata kaum Nabi Saleh. Qalu ya Salihu. Qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, engkau dahulu menjadi harapan kami. Sebelum engkau berdakwah ini. Sebelum engkau mengatakan kalimatmu ini. Yaitu menyeru kepada tauhid. Engkau menjadi harapan kami dulu. Kami berharap pada engkau. Lalu kemudian kata mereka kepada Nabi Saleh, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una? Jadi wahai Saleh, apakah engkau melarang kami untuk beribadah menyembah apa-apa yang disembah oleh ayah-ayah kami dahulu, oleh nenek moyang kami dahulu? Wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami benar-benar berada dalam keraguan terhadap apa yang engkau seru. Terhadap apa yang engkau mengajak kami padanya. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-62. Kemudian kita melihat kisah yang lain. Wa qala an qaumi Syu'aib alaihi salam.
Dan Allah berfirman tentang kaum Nabi Syuaib. Apa ucapan mereka kepada Nabi Syuaib tatkala beliau menyeru mereka untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Lalu kata kaum Nabi Syuaib, ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Syuaib, apakah sholatmu itu memerintahkan kami untuk meninggalkan apa yang disembah oleh ayah-ayah kami, oleh nenek moyang kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasya'. Apakah sholatmu itu juga melarang kami untuk kami berbuat pada harta-harta kami sesuai dengan kehendak kami? Karena di antara pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib, selain mereka itu menyembah berhala atau menyembah selain Allah, mereka juga menipu timbangan, takaran. Maka Nabi Syuaib ingatkan mereka, dalam jual beli mereka hendaknya jujur, dalam timbangan-timbangan mereka hendaknya jujur, jangan menipu, jangan merugikan orang lain. Maka dua hal yang disebutkan di sini. Yang pertama, apakah sholatmu, wahai Syuaib, melarang kami untuk beribadah menyembah kepada sembahan-sembahan kami selain Allah, yang itu merupakan hal yang telah dilakukan oleh ayah-ayah kami? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah sholatmu juga mencegah kami dari melakukan apa yang kami kehendaki terhadap harta-harta kami? Innaka la antal halimur rasyid. Waduh, sungguh kamu ini orang yang betul-betul, yakni penyantun, orang yang betul-betul berada di atas petunjuk. Jadi ucapan ini mengejek Nabi Syuaib. Kemudian ayat yang lain. Wa qala an kuffari Quraisy. Dan Allah berfirman tentang orang-orang kafir Quraisy, para penyembah berhala, yang kepada mereka pertama kali Allah mengutus Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ini disebutkan di dalam surat Shad. Ya, dalam surat Shad ayat yang saya baca terjemahannya. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Surat Shad, surat yang ke-38 dari surat-surat Al-Quranul Karim. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Dan mereka heran. Yani orang-orang kafir Quraisy itu, mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seorang pemberi peringatan ini dari kalangan mereka sendiri. Maka apa kata mereka? Kata orang-orang kafir itu, kafir Quraisy, kata mereka, hadza sahirun kadzdzab. Orang ini, itu Muhammad, kata mereka, orang ini adalah penyihir. Penyihir yang banyak berdusta. Coba lihat bagaimana kedustaan mereka. Padahal mereka telah mengetahui tentang Rasulullah SAW, tentang Muhammad. Sebelum diangkat menjadi Rasul. Bagaimana akhlaknya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya.
Namun ketika Nabi SAW mengajak mereka kepada tauhid, mereka menuduh beliau hal-hal yang mereka sendiri sebetulnya mengingkari. Tapi karena ini kekufuran itu, maka mereka menuduh yang tidak benar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata mereka, orang-orang Quraisy, yakni musyrikin Quraisy, kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan ya yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu saja? Apakah dia Muhammad yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, berhala-berhala yang mereka sembah itu mereka tinggalkan dan hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, itu Allah Ta'ala? Apa itu yang diseru oleh Muhammad? Inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, sesungguhnya hal ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan, sangat aneh, kata mereka. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Lalu pergilah para pemimpin-pemimpin mereka, para pemimpin musyrikin Quraisy. Mereka pergi seraya berkata, ya, mereka berkata orang-orang yang lainnya, musyrikin Quraisy yang lainnya, pergilah kalian dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini kata para pemimpin Quraisy, para pemimpin musyrikin Quraisy kepada bawahan mereka. Sudah, kalian pergi aja, terus sembah berhala-berhala itu. Ya. Inna hadza la syai'un yurad. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang dikehendaki. Mereka berdusta lagi terhadap Allah Ta'ala. Kata mereka bahwa menyembah berhala itu yang dikehendaki oleh Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, dari apa yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata mereka, ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kata mereka, para pemimpin Quraisy itu, yakni yang musyrikin, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ya. Hal ini yang mengesahkan Allah itu tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Diadakan oleh siapa? Oleh Muhammad, kata mereka. Nah, kemudian ayat yang berikutnya juga masih menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perselisihan yang terjadi antara para rasul dengan umat-umat mereka yang musyrikin, ternyata dalam tauhid uluhiyah. Waqal, dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwa. Dan jika mereka melihat engkau, wahai Muhammad, maka mereka menjadikan engkau sebagai bahan perolok-olokan. Ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-41 dan seterusnya. Ya. Dan apabila mereka melihat engkau, wahai Muhammad, mereka hanya menjadikan engkau sebagai ejekan. Ittakhadhu in yattakhidunaka illa huzwa. Kata mereka apa dalam mengejek Nabi SAW? Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulan. Kata mereka, inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul? Mereka mengejek. Inikah dia, yaitu Muhammad, orang yang diutus oleh Allah sebagai rasul? In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Kata mereka, ya,
Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan menyembah sembahan-sembahan kita itu. Jadi kalau kita tidak bertahan menyembah berhala-berhala itu, dia akan menyesatkan kita dari menyembah berhala-berhala tersebut. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzab man adallu sabila. Ya. Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat. Allah mengancam mereka. Pada suatu saat mereka akan melihat azab karena kesyirikan mereka. Baru kemudian mereka akan tahu siapa yang tersesat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu alaihi wakila, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Kata Allah Ta'ala, ya, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Artinya apa yang diinginkan dia menyembahnya. Ya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami mereka itu hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Jalan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Nah, ayat-ayat ini semua dari mulai kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi kita Muhammad SAW, kita melihat perselisihan mereka, pertikaian antara mereka dengan nabi-nabi mereka itu dalam masalah menyembah Allah Ta'ala. Dalam masalah tauhid uluhiyah. Mereka tetap mempertahankan untuk menyembah berhala-berhala mereka. Atau sembahan-sembahan selain Allah yang mereka sembah. Padahal para nabi ini menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, kata para al-muallifun hafizahumullah ta'ala, fahadhihi nusus wa ma jaa fi ma'naha, maka nas-nas ini, ayat-ayat Al-Quran ini dan yang semakna dengannya dalam Al-Quranul Karim, tadullu awdaha dalalatin, menunjukkan ya dengan sejelas-jelasnya annal mu'tarak wal khusumah bainal anbiya'i wa aqwabihim innama kana haula tauhidil ibadah. Bahwasanya peperangan, pertikaian ya antara para nabi dan kaum-kaum mereka itu ternyata dalam hal seputar tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, wa da'wa ila ikhlasid din lillah, dan seputar seruan para rasul itu agar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Itu permasalahannya. Jadi bukan pada tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah mereka mengakui, mereka beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, mereka mengakui. Tapi ketika menyembah, ini yang mereka menentang pada para rasul. Ya. Tatkala para rasul itu menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, disitulah mereka menentang para rasul itu. Ini supaya kita memahami ya, pertikaian yang terjadi antara para rasul dan umat-umat mereka adalah dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid ibadah, bukan dalam tauhid rububiyah.
Kemudian kata para al-muallifun, wa qad thabata fi sahih, dan telah datang dalam hadis sahih, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka berbuat yang demikian, mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, mereka menegakkan, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Allah, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat. Kalau sudah mereka lakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka berarti mereka telah melindungi darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum Allah, dan selebihnya perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa bihaqqil Islam, artinya dalam Islam ini ada hak-hak, yakni kewajiban-kewajiban yang mereka harus melaksanakannya dalam hal berkaitan dengan darah dan harta. Ya. Kalau dengan hak Islam boleh. Contohnya misalnya dalam kisos, kalau ada orang membunuh seseorang dengan sengaja dan keluarga terbunuh tidak menerima, tidak memaafkan, maka yang membunuh itu dalam hukum Islam ya juga dibunuh. Dibunuh. Ini haknya Islam. Ya. Atau dalam hal berkaitan dengan harta. Pada dasarnya harta seorang muslim haram untuk diganggu, diambil. Tetapi kalau haknya Islam boleh. Contohnya zakat. Mengambil harta orang kaya, yaitu bagian zakatnya, itu dibolehkan. Ini yang dimaksud dengan illa bihaqqil Islam. Karena ada hak-hak berupa darah dan harta yang memang menjadi tuntutan dari Islam ini. Yani kalau seorang punya harta sampai pada nisab, dia harus membayar zakat. Ya. Wa thabata fi sahih aidan, dan juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, artinya dia beriman kepada tauhid ini, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur, dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, ya, barang siapa yang demikian, haruma maluhu wa damuhu, maka diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, wa hisabu ala Allah, dan selebihnya diserahkan kepada Allah. Ini pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu tentang penjelasan bahwasanya pertikaian yang hakiki antara para nabi dan umat-umat mereka dalam tauhid uluhiyah, bukan dalam tauhid rububiyah. Dan sudah dijelaskan tadi, dan contoh-contohnya ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang umat-umat terdahulu. Ini supaya kita memahami, jangan sampai kita ini syirik kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ini memohon pada selain Allah, berharap pada selain Allah, bergantung pada selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Jangan. Semua itu milik Allah. Salatnya untuk Allah,
berkorbannya untuk Allah, sembelihannya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Supaya kita betul-betul dalam amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kita disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, hendaknya betul-betul kita lakukan murni hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang, kita lanjutkan dengan Al-Mabhathu Al-Thani. Pembahasan yang kedua. Wujubu ifradillahi bil ibadati. Kewajiban untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Akan dibahas nanti. Tentang rukun-rukun ibadah. Akan dibahas insyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Saya kira cukup supaya tidak terlalu banyak, tetapi kita memahami dengan baik. Ini lebih utama dan lebih baik daripada banyak, tetapi kita akan atau kurang paham. Baik para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita yang kesempatan untuk bisa belajar, menuntut ilmu, dan juga untuk kami menyampaikan ilmu. Ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi berkaitan dengan masalah akidah, masalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari ini dapat menambah, meningkatkan iman kita, meningkatkan amal kita, dan menambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita betul-betul menyembah hanya kepada Allah, kita bergantung hanya kepada Allah, kita mengadu hanya kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia, tapi mengadulah pada Allah Ta'ala. Kalau kita mempunyai suatu hal, kesulitan, permasalahan, jangan mengadu kepada manusia. Apalagi mengadu di majelis-majelis ilmu, jangan. Mengadulah pada Allah Ta'ala. Salatlah, sujudlah, nangislah, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan mengadu kepada majelis taklim, mengadu kepada manusia untuk mengharapkan kasih sayang mereka, belas kasihan mereka, jangan, ya. Tapi kita berharap dan mengadu kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Kami tetap menasihati untuk kita terus menjaga kesehatan kita, menjaga prokes, ya, supaya kita ini tetap sehat walafiat dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kesehatan, Allah menyembuhkan orang yang sakit. Maka kita tetap walaupun melakukan sebab, tetapi semuanya kembali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila kata-kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.